Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita benar-benar bertanya kepada diri sendiri, di mana kita akan tidur pada malam terakhir hidup kita? Bukan di kasur empuk, bukan di rumah megah, melainkan di sebuah tempat sempit bernama kubur. Malam itu akan datang tanpa undangan, tanpa penundaan, dan malam itu adalah malam pertama dalam kubur. Tidak ada satupun manusia yang mampu lari dari malam itu. Malam yang tidak tercatat di kalender dunia, malam yang tidak diumumkan tanggalnya, namun malam yang pasti akan datang. Ia bernama malam pertama dalam kubur. Malam ketika seluruh kesibukan dunia berhenti, malam ketika semua topeng dilepas, malam ketika kebenaran berdiri tanpa bisa disangkal. Selama hidup, manusia sibuk menunda taubat, menunda sholat, menunda amal, menunda berubah, seolah-olah hidup akan selalu memberi nanti. Padahal Allah sudah mengingatkan, setiap jiwa akan merasakan kematian. Bukan sebagian, bukan orang tertentu, tetapi setiap jiwa. Detik-detik terakhir di dunia. Hari itu terlihat biasa. Langit tetap biru, orang-orang tetap tertawa. Namun bagi satu jiwa, hari itu adalah penutup segalanya. Sakaratul maut datang, nafas tersengal, dada terasa dihimpit, pandangan mulai kabur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Hadis riwayat Bukhari. Bagi orang beriman, malaikat datang dengan wajah bercahaya. Mereka berkata lembut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah." Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Namun bagi orang yang durhaka, malaikat datang dengan keras, ruh dicabut dengan kasar. Allah berfirman, sekiranya kamu melihat ketika orang-orang zalim dalam sakaratul maut. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Di saat itu, manusia baru sadar, dunia tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Jasad yang tak lagi berdaya, tangisan pecah, nama kita dipanggil, namun kita tak lagi menjawab. Tubuh dimandikan, air mengalir di anggota badan yang dahulu bermaksiat atau taat. Tak ada lagi kemampuan menolak. Dikafani dengan kain putih. Tak ada perhiasan, tak ada jabatan, tak ada gelar. Rasulullah SAW bersabda, anak Adam jika mati, terputuslah amalnya, kecuali 3. Hadis riwayat Muslim. Artinya, hidup dunia benar-benar selesai. Langkah menuju pemakaman. Jasad diangkat, dibawa ke masjid, disolatkan, doa-doa dipanjatkan. Padahal mungkin dulu kita jarang berdoa untuk diri sendiri. Lalu iring-iringan menuju pemakaman. Tanah sudah menunggu, liang lahat sudah disiapkan. Allah berfirman, dari tanah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami kembalikan kamu. Surat Toha ayat 55. Saat jasad diturunkan ke liang lahat, itulah detik perpisahan dengan dunia. Tanah ditimbun, 1 genggam, 2 genggam, hingga gelap menutup segalanya. Saat manusia pergi, ujian dimulai. Orang-orang berdiri sejenak, membacakan doa. Lalu mereka pergi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkannya. Itulah suara terakhir manusia. Setelah itu, kesendirian yang sebenarnya dimulai.
Tidak ada pasangan, tidak ada anak, tidak ada sahabat. Yang tersisa hanya iman dan amal. Datangnya Munkar dan Nakir. Tiba-tiba kubur bergetar. Dua malaikat datang. Wajah mereka keras. Suara mereka mengguncangkan jiwa. Munkar dan Nakir. Mereka mendudukkan mayit. Pertanyaan pertama, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bukan jawaban hafalan, tetapi jawaban dari seluruh hidup. Allah berfirman, Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Jika hidupnya bertauhid, lisannya dimudahkan. Jika hidupnya bergantung pada dunia, lisannya keluh. Pertanyaan kedua, Ma dinuka? Apa agamamu? Bukan apa yang diucapkan, tetapi apa yang diamalkan. Pertanyaan ketiga, Man nabiyuka? Siapa nabimu? Bukan sekedar mengenal nama, tetapi mengikuti sunnahnya. Dua jalan, dua nasib. Jalan orang beriman. Ia menjawab dengan tenang, maka terdengar suara dari langit. Benar, hambaku. Kubur diluaskan sejauh mata memandang. Cahaya memenuhi liang lahat. Wangi surga menyapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuburnya diluaskan dan dibukakan pintu menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Salat datang sebagai cahaya, sedekah menjadi peneduh, Al-Quran menjadi teman. Ia berkata, wahai Rabbku, segerakan kiamat. Jalan orang lalai. Ia berkata, aku tidak tahu. Maka terdengar suara, dia dusta. Kubur menyempit, tulang saling bertindihan, dibukakan pintu neraka. Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Surat Toha ayat 124. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu bisa menjadi taman surga atau lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Amal menjadi teman atau musuh. Amal menjelma. Jika baik, ia indah dan menenangkan. Jika buruk, ia mengerikan dan menyiksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang akan datang dalam rupa tertentu di kuburnya. Hadis riwayat Ahmad dengan makna sahih. Harta tidak ikut. Jabatan tidak ikut, nama tidak ikut, yang tinggal hanya amal. Penyesalan yang tak berguna, disitulah manusia ingin kembali. Allah berfirman, ya Rabbku, kembalikanlah aku agar aku beramal soleh. Surat Al-Mu'minun ayat 99. Namun Allah menjawab, sekali-kali tidak. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Kesempatan telah habis. Wahai jiwa yang masih hidup, kubur sedang menunggu. Malam itu pasti datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebelum malam pertama itu tiba, bertaubatlah, perbaiki solatmu, hidupkan Al-Quran, karena malam pertama dalam kubur akan menjadi jawaban atas seluruh hidup kita. Saudaraku, jika hari ini kita masih diberi napas, itu bukan karena kita pantas, tetapi karena Allah masih memberi kesempatan. Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk perbaiki solat, kesempatan untuk kembali kepada Al-Quran.
Sebelum malam pertama dalam kubur itu datang, marilah kita pulang kepada Allah dengan hati yang bersih dan amal yang jujur. Semoga Allah menjadikan kubur kita taman dari taman-taman syurga, diterangi cahaya iman, dan dijauhkan dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.